Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Scene berawal diperlihatkan kota yang terbengkalai. Tempat itu adalah markas sementara Kim Ho Jin. Ia sedang mengasah pedang. Sambil mengelap pedangnya, ia bergumam, "Sepertinya aku butuh workshop yang bagus." Ngomong-ngomong, "Oh Sai-chan, aku tidak menyangka kau sampai punya item seperti ini." Tidak diragukan lagi kalau Guild School mengincarnya. Setidaknya aku ingin bertemu dengannya. Scene berpindah, sepertinya Lee Jin Ah masih bersama si botak. Lalu, ada perempuan yang membawa sebuah koper. Wanita itu masuk ke ruangan si botak. Mimin lupa siapa namanya, itu adalah sekretaris si botak. Seperti kita lihat, koper yang ia bawa mirip seperti milik Kim Ho Jin. Lalu, berita menampilkan 41 pelayar luar negeri akan berpartisipasi memburu Needle Snake di ruangan Guild Mokoh, Rusia. Terlihat ada seseorang yang memegang hidung. Itu adalah Lee Jin Ah yang memakai item topeng yang diberikan oleh si botak Oh Sai-chan. Orang yang duduk di kursi sebelah sana itu adalah Kim Ho Jin yang memakai item yang sama dengan Lee Jin Ah. Mereka menyamar sebagai perwakilan Rusia. Kim Ho Jin pun tidak menyangka ia dikasih item singkat legenda. Di tengah obrolan mereka, ada seseorang yang menyuruh mereka untuk bersiap masuk ke dalam dungeon. Mereka berdua pun bersiap pergi. Kim Ho Jin bergumam, "Topeng Grim Reaper ini aku harus mencobanya sebanyak mungkin di lantai pertama." Mereka pun masuk ke dalam dungeon. Noti pun muncul, "Bertahanlah sampai 5 hari untuk masuk ke lantai berikutnya." Lee Jin Ah pun berkata, "Ini adalah quest untuk bertahan hidup. Pastinya kita akan melawan monster dalam jumlah besar." Lee Jin Ah berkata, "Hei Kim Ho Jin, maksudku Iksak." Iksak adalah nama panggilan Kim Ho Jin saat menyamar sebagai hunter Rusia. Kita panggil MC kita dengan nama aslinya saja, Kim Ho Jin. Lee Jin Ah bertanya, "Apa kau punya rencana?" Kim Ho Jin menjawab, "Pertama-tama kita mencoba sesuatu dan melihat hasilnya." Mendengar perkataan Kim Ho Jin, Lee Jin Ah memasang ekspresi kecewa. "Jangan-jangan dia akan menyuruhku sebagai umpan lagi. Apa kau mau aku melakukan itu lagi?" Kim Ho Jin berkata, "Kita akan mencoba melihat kemampuan item baru." Mendengar perkataan Kim Ho Jin, Lee Jin Ah tersenyum senang. "Pertama-tama kita pergi ke tempat sepi." "Mau ngapain tuh cowok berduaan di tempat sepi?" Kim Ho Jin mengeluarkan prajurit skeletonnya. Lee Jin Ah berkata, "Sekarang si botak licin memakai armor." Lee Jin Ah terus berusaha mengajak ngobrol si botak licin. Lalu Kim Ho Jin mengeluarkan item di inventorinya. Itu adalah item berupa topeng, item tingkat legenda. Item ini bisa mengakses dan mengontrol monster undead dari kejauhan. Mempunyai efek meningkatkan 10% MP saat memakainya, meningkatkan 10% pemulihan MP saat memakainya. Kim Ho Jin bergumam, "Lumayan juga, meski cuma meningkatkan mana." "Tunggu, apa ini?" "Itu benang." "Bagaimana cara menggunakannya?" Kim Ho Jin pun mencoba memahami item itu. Noti pun muncul, "Anda telah terhubung." Kesadarannya pun berpindah. Lee Jin Ah pun berhasil memegang kepala si botak licin. Tiba-tiba, skeleton itu bisa berbicara. "Lepaskan tanganmu dari kepalaku." Lee Jin Ah pun kaget dan melepaskan lengannya. Skeletonnya bisa bicara, tapi kenapa dengan gerakannya? Kim Ho Jin berusaha mengendalikan tubuh skeleton itu, sampai tubuhnya terjatuh. Lee Jin Ah panik. Si botak licin mati. Lee Jin Ah memeriksanya, menyentuh kepalanya dengan kakinya. Skeleton itu berbicara lagi. "Hei, singkirkan kakimu." Kim Ho Jin bergumam, mengendalikannya lebih sulit dari yang kukira. Scene berpindah ke party kelompok lain. "Hei Yongjun, apa rencana kita?" Orang yang bernama Yongjun itu dari Guild Hantai. Ia menjawab, "Kita tidak boleh gegabah, kita tidak tahu berapa monster yang ada di dungeon ini." Ia pun tersenyum licik, merencanakan sesuatu.
Ia berkata, mereka mungkin berpikir hal yang sama. Dalam situasi ini, kelompok dengan jumlah orang terbanyak akan diuntungkan. Aku hanya perlu meyakinkan mereka untuk bergabung dengan guild kita. Scene berpindah. Lee Jin-ah mengepalkan tangannya. Ia mengarahkan tinjunya ke kepala orc, mengalahkan monster itu dengan satu pukulan. Lee Jin-ah kena mental melihat si botak licin membantai para monster dengan sangat mudah. Skeleton itu seperti monster, padahal awalnya berjalan saja sangat sulit. Secara bertahan dia bisa mengendalikannya, dan sekarang dia bisa menebas kepala monster dengan mudah. Aku tidak bisa meremehkannya. Sial, ini tidak adil namanya. Di tengah lamunannya, ia kembali terkejut. Prajurit skeleton bisa menggunakan skill summon. Kau bisa menggunakan skill summon seperti ini. Kimojin berkata, aku bisa menggunakan skill lain saat terhubung dengan skeleton, tapi konsumsi mananya 3 kali lebih besar. Aku juga tidak bisa menggunakan blood poison pada summoner itu. Kimojin berkata, apa kau lebih suka seperti ini? Ayo kita serius. Apa maksudmu dengan serius? Kau sudah bertarung gila-gilaan. Jadi para os tadi kau anggap apa? Ucap Lee Jin-ah. Kimojin menjawab, cuma pemanasan. Lee Jin-ah pun kena mental oleh perbuatan Kimojin. Kimojin berkata, ada banyak persiapan, ikuti aku. Sepertinya Kimojin merencanakan sesuatu. Kimojin mengajak Lee Jin-ah untuk menebang pohon-pohon. Lee Jin-ah bergumam, Kimojin, apa yang sebenarnya kau rencanakan? Aku malah disuruh menebang pohon. Scene berpindah. Party lain juga berhasil mengalahkan monster-monster. Pohon-pohon yang ditebang Kimojin dijadikan sebagai benteng. Notif pun muncul. Anda telah naik level. The Dark World Surrogate. Terkesan dengan pencapaianmu, memberikan katalog sebagai hadiah. Kimojin tercengang melihat skill yang ia dapatkan. Itu adalah skill yang bernama Skeleton Warrior Master. Dengan skill ini, jumlah skeleton yang ia summon bisa bertambah, dan skeleton yang dipanggil mempunyai level yang tinggi. Kimojin pun mengajak Lee Jin-ah untuk pergi. Ia berkata, situasinya berubah, kita harus mengganti rencana. Kimojin pun berjalan menghampiri mayat orc. Prajurit skeleton telah disummon. Lee Jin-ah berkata, bukannya kau hanya bisa mensummon 5 skeleton? Kimojin tersenyum. Ia berkata, aku sudah mendapatkan skill baru. Lee Jin-ah tercengang mendengarnya. Tidak mungkin. Scene berpindah. Para hunter tercengang melihat banyak mayat orc yang telah mati. Mereka bertanya-tanya, siapa yang melakukannya? Aku rasa aku sudah merekrut orang-orang berbakat di kelompokku. Sepertinya aku melewatkan seseorang, ucap Yongjun. Ada orang yang mengajak Yongjun untuk pergi ke arah sana. Ia pun pergi untuk memastikan apa yang ada di sana. Sepertinya orang itu menemukan sesuatu. Setelah memeriksanya, ia pun tercengang melihat apa yang ada di depannya. Ini adalah labirin. Lee Jin-ah berkata, kenapa kita pindah dari tempat itu? Kau pasti tidak ingin membuat sesuatu yang aneh-aneh lagi, bukan? Kimojin berkata, jangan khawatir, jumlah kita sudah bertambah. Sekarang akan lebih cepat kalau kita bertempur dengan kekuatan kita sendiri. Lee Jin-ah pun tersenyum gembira. Ia berkata, kali ini akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Karena aku tidak akan tahan kalau ada orang lemah di depanku. Lee Jin-ah pun merasa kelelahan. Tunggu sebentar, kita istirahat dulu. Si botak licin mengabaikannya dan terus berjalan. Lee Jin-ah kesal karena diabaikan. Sambil memegang jidatnya, Lee Jin-ah bergumam. Sial, ternyata Kimojin punya fisik setara monster. Gaya bertarungnya sudah berbeda jauh denganku. Saat aku bertarung, aku mengeluarkan stamina. Saat melepaskan satu pukulan dan menerima pukulan musuh, sedangkan dia menyerang dan bisa menghindari serangan musuh dengan sempurna.
Gaya bertarungnya sangat efisien. Aku memang iri, tapi aku harus mempelajari cara bertarungnya yang seperti itu. Sepertinya gaya bertarungnya sekarang sedikit berbeda. Selama ini dia cuma bertarung asal-asalan, menggunakan gaya bertarungku sebagai efisiennya. Pada waktunya, dia akan bisa mempelajarinya. Tidak, Kimojin pun tersenyum. Dia harus bisa menggunakannya. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama. Dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.